Halo semuanya, setelah di video sebelumnya kita sudah ngebahas tentang price indikator, maka pada video kali ini kita akan ngebahas tentang volume indikator. Kita akan mulai dari volume indikator ya. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui ya ataupun banyak meyakini juga bahwa volume daripada indikator, volume daripada setiap saham itu menunjukkan bahwa jika suatu saham mengalami kenaikan diikuti dengan volume yang signifikan, maka keesokan harinya dia bakal naik kembali gitu ya. Dan ada indikasi bahwa memang harga akan bergerak naik seperti itu. Tapi di sini perlu kita ingat juga bahwa volume daripada indikator ini tidak dapat berdiri sendiri, maka kita harus mengkombinasikan dengan indikator-indikator lainnya, bisa dengan trend indikator ataupun dengan volatility indikator. Dan di sini juga harus kita ingat bahwa setiap saham kita harus melihat daripada history price-nya. Di mana kalau misalkan kita menemukan volume yang signifikan diikuti dengan kenaikan signifikan, kita juga harus melihat kebiasaan saham itu, kecenderungan saham itu jika mengalami kenaikan diikuti dengan volume, esoknya akan seperti apa? Apakah memang masih tetap kuat naik ataupun tidak gitu ya. Dan biasanya untuk volume indikator di sini dia selalu disiplin di area support resistennya. Selama masih di atas supportnya, meskipun volumenya cenderung apa namanya mengalami kenaikan dan penurunan, dan tapi rata-ratanya naik gitu ya, dia cenderung masih akan bisa tetap hold saham tersebut. Jadi di sini untuk analisa volume indikator tidak bisa dijadikan sebagai analisa daily juga gitu ya. Nah, yang penting kita bisa disiplin di area support resistennya. Nah, di sini ada beberapa volume indikator yang memang bisa kita gunakan ya. Yang bisa kita gunakan di sini ada volume chart, volume moving average, kemudian ada trading value, ini juga ada value-nya ya. Jadi tidak hanya volume, jadi ini ada value transaksi daripada volume itu sendiri. Kemudian ada OBP, kemudian ada VA oscillator, ada volume oscillator dan lain sebagainya. Jadi di sini juga banyak indikator-indikator volume yang bisa digunakan teman-teman yang memang teman-teman ngerasa cocok untuk menggunakannya. Nah, biasanya saya menggunakan jika saya menggunakan volume indikator itu biasanya saya akan kombinasikan dengan volatility indikator ya, volatilitas indikator. Jadi di sini yang akan saya gunakan adalah biasanya stochastic slow gitu ya. Jadi di sini kita akan melihat kita bisa mengkombinasikan antara apa volume indikator ataupun dari sini misalkan volume chart ya, kita akan menggunakan volume chart dengan mengkombinasikan dengan stochastic slow ya ataupun dari volatility indikator. Di sini kalau misalkan kita melihat daripada ini kan di saham PNBS ya terjadi kenaikan pada saat tanggal ini ya pada saat tanggal 7 April. Kemudian diikuti dengan value yang lumayan nih di value-nya di atas rata-rata gitu ya. Kalau kita ngelihat ke beberapa sebelumnya, value-nya dia kan lebih tinggi ya ataupun lebih banyak daripada hari sebelumnya. Nah, di sini kita juga melihat bahwa daripada volatilitas indikator dari PNBS ataupun di kita memakai stokastik slow-nya, kita melihat kan posisi stokastiknya kan memang masih berada di bawah ya, posisinya masih berada di bawah. Nah, jika memang formasi posisi daripada stokastiknya juga masih di bawah, kita bisa menggunakan volume indikator ini sebagai acuan bahwa pergerakan daripada PNBS itu akan mengalami kenaikan keesokan harinya gitu ya, karena di sini kita bisa melihat daripada stokastiknya itu kan masih berada di bawah seperti itu. Dibanding halnya dengan pada saat tanggal 15 April. Pada saat tanggal 15 April di sini juga kan candle mengalami kenaikan, harga mengalami kenaikan sampai dengan 10,52% ke high-nya. Kemudian di sini juga kita melihat volumenya itu naik signifikan ya dibanding 3 hari sebelumnya, di mana di sini terjadi bar yang cukup tinggi daripada 3 hari sebelumnya. Nah, di sini jika kita tidak mengkombinasikan dengan daripada posisi stokastik slow-nya, kita akan terperangkap ataupun kita akan terjadi false volume gitu ya. Jadi kenaikan volume yang palsu ataupun bahkan akan terjadi sideways atau bisa dikatakan harga besoknya ya tidak mungkin akan mengalami kenaikan. Karena kenapa? Karena di sini posisi daripada stokastiknya dia sedang menuju ke arah
bawah gitu ya, dan dia di posisi atas kemudian menuju ke arah bawah. Nah, karena seperti itu, jadi harga keesokan harinya tidak mampu untuk naik meskipun hari sebelumnya dia mengalami kenaikan di atas 10%, seperti itu. Makanya di sini volume indikator tidak bisa berdiri sendiri ya, jadi harus dikombinasikan dengan indikator-indikator lainnya. Kita bisa melihat lagi contohnya pada saat tanggal 29 April di sini harga mengalami kenaikan sampai dengan 31,25%. Keesokan harinya dia cuma mampu naik sampai dengan 7%, bahkan close dia close-nya menjadi minus 3,20%. Artinya di sini jika kita hanya melihat daripada volume indikator tanpa melihat indikator-indikator lainnya, kemungkinan kita akan terperangkap di saham di saham PNBS pada saat tanggal 29 April dan berharap dia besoknya akan naik lebih tinggi lagi, bahkan malah sebaliknya pada saat posisi close dia sampai minus 3,20%. Jadi di sini perlu adanya kombinasi antara indikator volume dengan indikator yang lainnya. Karena di sini kenapa PNBS tidak mampu naik? Karena posisi oskilatornya, posisi stokastiknya dia berada di atas gitu ya. Jadi dia berada di atas, tidak berada di bawah, sehingga keesokan harinya harga tidak mampu naik signifikan ataupun adanya yang melakukan taking profit setelah hari kenaikannya, seperti itu ya. Nah, beda halnya dengan hari-hari sebelumnya di sini ya. Dengan hari-hari sebelumnya ini terjadi kenaikan 2 hari berturut-turut karena selain volumenya yang naik signifikan, dia stokastiknya juga dia posisinya berada di bawah gitu ya. Dia posisinya berada di bawah dan dia memang benar-benar siap naik dibanding ketika beli pada saat di candle ini dan di candle ini keesokan harinya tidak mampu naik signifikan juga gitu. Makanya di sini perlu saya tegaskan bahwa volume indikator tidak dapat berdiri sendiri. Itu yang pertama, Kak. Jadi harus dikombinasikan dengan indikator-indikator lainnya. Bisa dengan volatility indikator dikombinasikannya. Dan di sini juga kita wajib melihat history price dari hari-hari sebelumnya di saham tersebut. Jika teman-teman menemukan saham yang mengalami kenaikan di atas 10% dengan volume yang cukup tinggi gitu ya dibanding sebelum-sebelumnya, teman-teman harus cek juga histori sebelumnya. Ketika terjadi kenaikan yang tinggi diikuti dengan volume yang besar, besoknya gimana gitu? Besoknya dia mampu naik signifikan atau enggak? Jika tidak, maka teman-teman jangan beli saham itu dulu gitu ya. Dan teman-teman juga bisa ngecek posisi daripada stokastik itu sendiri. Paling seperti itu ya untuk volume indikator. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan indikator-indikator volume lainnya. Di sini ada volume moving average, kemudian ada trading value. Nah, di sini untuk trading value itu adalah transaksi ya, teman-teman. Ini adalah untuk transaksi berjalan seperti itu. Nah, di sini juga ada indikator-indikator volume lainnya. Ini ada OBV ya. Ini ada on balance volume, di mana kalau misalkan kita ngelihat secara chart ya, di sini secara lain gitu ya, secara lain di sini kita tinggal logik simpelnya kita ngelihat bahwa ketika ini kan yang warna orange itu kan sinyal OBV-nya ya, on balance volume ya. Kemudian di sini ada sinyalnya. Jadi ketika pertama kali posisi garis orange dia cross up ke sinyal itu biasanya harga cenderung akan naik gitu ya, ataupun bahkan tren pergerakan. Jadi adanya indikasi volume daripada saham tersebut akan mengalami kenaikan sehingga harganya pun akan mengalami kenaikan. Nah, kita ngelihat di sini ya, dan itu terjadi ketika pada posisi tanggal 7 April gitu ya. Pada tanggal 7 April ketika garis warna orange dari OBV-nya itu dia cross up ke sinyal, ke warna yang biru, dia terus mengalami kenaikan gitu ya. Jadi selama OBV-nya masih di atas sinyal, maka bisa saja kita masih bisa tetap hold saham tersebut gitu ya. Nah, ini pada kemarin hari Jumat ini udah mau bersentuhan nih antara OBV dengan sinyalnya. Jadi diharapkan sih ini
nanti hari Senin PNBS kembali akan naik gitu ya. Dia akan mantul ataupun reversal dari garis warna birunya. Nah, teman-teman bisa menggunakan indikator-indikator volume lainnya. Silahkan kalau memang cocoknya ambil yang mana, teman-teman tinggal pergunakan gitu ya. Saya cenderung biasanya pakai OBV seperti itu dan memakai value ya, bukan volume. Oke, terima kasih ya itu untuk volume indikator. Nanti kita akan next di trend indikator.